Kami dari Jawa Timur, nama saya Rahmat Mahmudi. Saya Ketua Pergerakan Umat Islam Kediri Raya dan sejak tahun kemarin didaulat menjadi Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur. Pada bulan Juni tahun kemarin di Surabaya, di Gedung Astranawa, kita Aliansi Ulama Jawa Timur sudah mendengungkan tentang pemakzulan Jokowi 1 tahun yang lalu. Kemudian aspirasi itu kita bawa ke DPD, ketemu dengan ketua DPD, kita bawa ke MPR, ke DPR MPR, kita ketemu di sana dengan sekretariat dari MPR. Memang tidak ketemu langsung dengan ketua MPR, tetapi yang kita sampaikan di sana adalah bahwa Aliansi Ulama Jawa Timur meminta kepada DPR segera memakzulkan Jokowi. Mengapa itu harus dilakukan? Karena semakin kita memberi waktu kepada Jokowi, dia akan terus membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kehidupan rakyat. Maka kalau sekarang muncul gerakan people power, jangan ditunda lagi. Itu akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan rakyat kita. Segerakan saja people power. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf tadi Bang Nainggolan, Bang Egy Sujana tadi ngendika 10 Agustus ya Bang. Tapi kalau Allah menentukan sebelum 10 Agustus kita siap? Lahir batin siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya perkenalkan juga, saya adalah mantan muridnya Bapak Sukri Fadli waktu SMA MUI Jogja. Jadi saya asli Jogja, kebetulan sama nama dengan Pak Anies, tapi saya lebih tua daripada Pak Anies. Asli Jogja, tinggalnya di Semarang. Terima kasih. Emak-emak sudah, sebentar, sekian detik. Emak-emak sudah turun, itu berarti negara sudah dalam kondisi sangat darurat. Rezim sudah sangat gila, kita harus lebih berani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emak-emak siapa sih? Ya, saya membayangkannya. Ini kalau seandainya emak-emak ini adalah ibu saya, ya, saya akan seret dia, saya kurung dia di kamar, ya. Nggak boleh lagi ikut acara-acara seperti ini. Malu-maluin, ya. Oke, kita saksikan komentar dari netizen berikut ini. Woi, bajingan, bangsat, selalu keluar-keluar dasar manusia nggak tahu malu. Yang disakitkan hati sama Pak Jokowi itu apa? Apa dikarenakan nggak bisa makan duit rakyat? Apa takut uang kalian ditarik juga? Tuh yang di belakang tuh, itu bangka itu. Dasar manusia goblok. Pasukan sakit hati semua ini. Kalau semuanya orang-orang yang ada di belakang itu dengan yang keluar-keluar ini secepatnya mampus, aku akan buat syukuran. Nggak malu sama negara lain. Ajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin, ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah, ya, di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan. Hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Itu adalah kelompok ataupun orang yang salawi, ya. Apa-apa salah Pak Jokowi. Kelompok etisnya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi ini telah berbanyak berbuat untuk bangsa.
Rating terendah dari lembaga survei yang ada adalah 70% dan yang tertinggi adalah 82%. Kalau sampai ada orang yang mau memakzulkan Presiden Jokowi, ini berarti provokator ya. Betul. Berarti orang yang hendak membuat kegaduhan. Silahkan ya, di negara demokrasi untuk bicara apa saja silahkan. Yeah. Yang penting harus menggunakan nalar, perlu bukti dan fakta. Fakta telah bicara. 82% sampai detik ini Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Yeah, betul, dan ya. apabila kalian, hey Amin Rais, hey Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan, hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Mungkin masyarakat kita sekarang sudah banyak yang cerdas ya, tapi tidak semuanya cerdas. Yang cerdas mereka akan melihat berita bahwa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan adalah kelompok-kelompok umat atau masyarakat yang sami'na wa ata'na. Nah, di sini ayo kepada para ustadz, para tokoh-tokoh agama, jangan manfaatkan umat yang taat, yang patuh, yang memiliki jiwa primordial ini terhadap tokohnya. Anda tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa suatu bentuk fiksi-fiksi yang jelas, hanya mendengar berita tanpa digali kembali lalu disampaikan kepada umat. Inilah yang bisa membuat polarisasi kepada jamaah yang awam. Iya, betul. Maka harapan Gus kepada tokoh agama, khususnya kepada umat Islam ya, Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari sama-sama kita jaga. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita bicara, hendaklah sal domirok, tanyakan pada perasaanmu, apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat atau tidak, memecah umat atau tidak, membuat kegaduhan atau tidak. Mari itu lebih kita pikirkan agar kita menghadapi pemilu yang serentak di 2024 ini bisa aman, damai, kondusif. Tanggung jawab semua umat Islam khususnya dan semua tokoh-tokoh agama agar bisa terlaksana pemilu ini aman, damai, dan kondusif. Iya. Kalau dulu istilahnya adalah mulutmu harimaumu, saat ini jari-jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai jari-jari kita khususnya mau menjelang pemilu serentak ini asal share ya. Ingat kita punya undang-undang ITE. Saringlah sebelum sharing ya. Jangan karena kita hanya membaca judul, ternyata di dalamnya bacaan ataupun tulisan fitnah dan provokatif. Anda tanpa meneliti terus men-share begitu saja. Apabila ada yang menuntut kepada Anda bisa terkena undang-undang ITE. Mari menjelang pemilu ini kita jaga, salah satunya kita jaga bukan hanya lisan kita, tapi jari-jari kita di dalam menge-share media sosial yang ada ataupun menulis, mengetik ya. Sekali lagi, saling sebelum share agar pemilu 2024 ini aman ya, karena keamanan dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua rakyat Indonesia. Gus mengatakan aparat keamanan hanya bekerja separuh-separuh. Setengah apa pesan Gus terhadap penegak hukum agar mereka bertindak tegas? Ya, menjadi keamanan ataupun orang yang menjaga keamanan itu jangan mencari aman ya. Betul ya. Banyak aparat keamanan sekarang kita ini mencari aman. Contohnya bagaimana? Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Amin Rais, mau memakzulkan Presiden Jokowi tanpa ada data-data yang jelas. Nah ini negara kemana? Nah ini bahkan keamanan pada mencari aman.
Sebab kalau nangkap Amin Rais takut ya pengikutnya Amin Rais geruduk ataupun demo. Jangan. Tegakkan hukum. Kalau memang Amin Rais ada kesalahannya, ditangkap. Setidaknya kalau sudah membuat kegaduhan, hadirlah negara ini. Itu yang gue harapkan sebagai rakyat. Panggillah setidaknya, interogasilah. Jangan takut dikatakan diktator. Diktator itu apabila Amin Rais diam, makan es, minum kopi, terus ditangkap sama negara. Ini namanya negara diktator. Tapi Amin Rais sudah bikin kegaduhan, mau memajulkan Presiden Jokowi. Negara diam. Kami sebagai warga negara marah kepada kalian yang menjabat sebagai keamanan negara. Karena orang yang telah membuat kegaduhan seperti Amin Rais, Ismail Yusanto, cawe-cawe dalam pemajulan ini negara diam. Kalau ini kita diamkan, maka akan timbul Amin Rais yang bikin kekacauan, Amin Rais lainnya. Maka hancurlah bangsa ini, baru negara datang, baru negara bertindak. Ini sangat tidak kita harapkan. Ayo, kita sama-sama melakukan langkah-langkah dan tindakan yang preventif. Jangan sampai terjadi besar seperti Amin Rais ini memprovokasi ya umat dengan memajulkan Presiden Jokowi, mendengungkan hayyalal shalah, hayyalal falah, hayyalal ditambah hayyalal jihad. Jihad, ngajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Wow, mantap sekali ya pernyataan keras dan tegas dari Gus Soleh kepada orang-orang atau oknum-oknum dalam hal ini Pak Amin Rais dan kawan-kawan yang kemarin bersuara dengan sangat lantang keras mau melakukan people power dan mau memaksulkan Pak Jokowi untuk turun dari takhta ya. Saya bersyukur sekali ya masih ada orang-orang yang berjiwa kesatria seperti ini, berani ya untuk demi bangsa dan negaranya, demi kedaulatan, demi keamanan, demi kedamaian, dia berani untuk menantang ya. Semoga jiwa-jiwa seperti ini bisa tumbuh di saya dan juga teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi mendengarkan tanggapan-tanggapan dari netizen yang lain berikut ini. Kerja kalian apa? Demo untuk melengsarkan Jokowi. Malulah. Sudah menikmati fasilitas yang diberikan, bermacam infrastruktur dan bantuan lainnya, masih aja pengen demo-demo. Mau kalian apa? Nasi bungkus. Gampang itu kalau nasi bungkus. Kerjalah yang benar ya. Jangan cuma demo-demo aja. Lengsarkan Jokowi, turunkan Jokowi, rejim Jokowi tidak bagus. Apa mau kalian ini hidup di negara ini? Amin Rais mulai mencoba memancing supaya masa Jokowi marah, supaya jadi kerusuhan. Nanti yang disalahkan Jokowi, padahal api dari dia yang buat, bensin itu dari dia. Jadi masanya Pak Jokowi tenang aja, nggak usah ribut-ribut. Kita nggak usah terlalu komen lewat TikTok, lewat dia. Malah dia malah enak loh. Dia terima gaji dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, segala macam kan. Karena sudah nggak ada kerja, mau nggak mau kerja bikin panas-panas masanya Jokowi. Termasuk saya lah. Saya ini nih masyarakat biasa. Kalau saya ini punya pangkat sedikit seperti Sigit, kamu dua saya tangkap, saya lempar kamu di atas pohon sawit sana, di hutan sana itu. Saya lempar kamu di hutan tinggi sana itu. Biar saya langgar HAM gak apa-apa. Yang penting demi mengamankan Indonesia ini, demi merah putih ini. Karena muka-muka kamu ini nih perusuh, bikin rusuh di Jakarta ini. Amin Rais, Egy Sujana, siapa-siapa lagi itu. Beberapa orang kamu. Kamu nih untung aja kamu. Jadi kita masa-masanya Pak Jokowi ini nggak usah ribut, biarin aja. Sampah yang nggak ada kerja tuh, nggak dapat jabatan itu. Mau bisa apa kamu? Hah? Mau politik, mau adu skill? Mana bisa? Pemilu kemarin
Aset Prabowo berapa? 2T. Aset Menteri Pariwisata itu berapa? Kalah kan sama Jokowi yang asetnya sedikit. Jadi kalau bicara ini nggak usah pakai. Kamu hanya bisa bicara sakit hati, buat fitnah, susun strategi. Jadi kalau Ganjar maju atau Jokowi maju lalu menang, kamu buat strategi. Fitnah apa lagi? Bisa-bisa kamu demo, rumah KPU itu bisa kamu bakar, rumah kejaksaan kehakiman itu bisa kamu bakar. Nanti alasan kamu tuh ada aja. Apa segala macam. Bisa aja kamu. Tapi negara ini nggak mungkin kalah, nggak mungkin bodoh sama kamu itulah. Kamu ini kan cari nama lewat media massa kan, biar kamu bisa dapat uang, rekeningmu bisa cair kan, karena semua masanya Pak Jokowi, masanya Pak Ganjar serang kamu kan. Jadi kamu dapat duit, followermu itu naik kan gitu. Biar followermu naik, kan kipas juga kamu lah. Sampah yang nggak ada gunanya, nggak jelas di Jakarta ini, nggak ada pekerjaan ini. Kamu hanya bisa beli orang-orang pakai uang korupsi itu. Bisa pakai beli orang nasi dengan nasi bungkus. Orang sampai pilih kamu tuh, orang sakit jiwa semua kayak kamu. Orang yang gak ada kerja semua kayak kamu. Kalau kerja Indonesia ini jual. Kamu nih kalau jadi Indonesia kamu jual. Kamu nih. Kamu untung ya, saya ini bukan orang Jakarta. Kalau saya orang Jakarta dan saya dekat dengan satu orang besar aja, biasa gantung kalau di pohon tomat. Muka-muka kayak kamu nih. Ini muka-muka bikin hancur Indonesia ini. Saya itu biar melanggar HAM tapi kalian hanya ingin menjatuhkan seorang Jokowi, satu orang. Kalian kumpul rame-rame keroyokan untuk menjatuhkan satu orang. Kalian salah. Setelah tak amati, dari sekian banyak kalian yang kumpul itu untuk menjatuhkan satu orang Jokowi, kalian itu punya pemikiran yang beda. Nggak satu pemikiran sebenarnya kalian kumpul itu untuk menjatuhkan satu orang itu. Di antara segitu banyaknya kalian berkumpul itu, kalian punya kepentingan masing-masing. Jadi percuma kalian bikin perkumpulan rame-rame kalau kalian punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalian mementingkan kepentingan kalian sendiri sebenarnya. Bukan kalian kumpul itu ingin punya pemikiran yang sama untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Kalian salah. Katanya kalian orang terpelajar, berpendidikan. Belum. Jokowi biar badannya kecil, kurus gitu, kalian bilang pelongo-pelongo. Itu cerdas, bijak. Beda sama orang pintar. Orang pintar kebanyakan mintari, tapi kalau orang bijak sudah pasti pintar. Karena kalau orang pintar belum tentu bijak. Jadi nggak ada gunanya kalian kumpul-kumpul untuk menjatuhkan satu orang. Yang lemah itu sebenarnya kalian, yang kumpul-kumpul rame itu yang lemah. Untuk menghadapi satu orang Jokowi harus kerjasama segitu banyaknya untuk menjatuhkan satu orang. Nampak kalau kalian itu lemah. Saya salut sama Pak Jokowi itu. Biar begitu gimana pun beliau kalian cap yang begini begitu, dia itu adalah orang hebat, orang bijak. Kalian salah. Udah, kalau kalian itu bijak, nggak perlu kalian harus keroyokan rame-rame untuk menjatuhkan satu orang Jokowi. Datang, jumpai, ngomong kalian sama Pak Jokowi itu, apa keinginan kalian. Itu baru namanya kalian gentleman. Baru kalau kalian mau diakui. Percuma kalian berpangkat, punya titel dari segala macam golongan, kalau taunya cuma demo untuk menjatuhkan seseorang itu, no. Jauh. Gak usah diganggu Jokowi, jauh. Berjalan dengan satu tema, turunkan Jokowi sebelum tahun 24 ya. Kalian mau makar yang dipromotori oleh Amin Rais. Tapi ingat, nanti kalau di lapangan
masanya ada yang tertangkap. Jangan sembunyi. Biasanya kalian ini pengecut. Sekarang teriak-teriak people power. Giliran masanya ada yang ketangkap, nggak mau tahu. Hei, iblis, jangan orang bodoh dijadikan alat. Ingat itu. Jangan menebar kebencian di muka umum. Apalagi seorang presiden. Coba kalian, saya pengen tahu, kalian-kalian yang di depan ini, konferensi pers di tanah Papua, saya pengen tahu. Kalian-kalian ini cuman beraninya di Jakarta. Beraninya cuman di Jakarta. Gitu loh. Masalah apa? Semuanya yang di Jakarta rata-rata pembenci Jokowi. Coba kalian sekali-sekali ke Indonesia Timur. Pengen tahu saya kualitas keberanian kalian. Pengen tahu. Jadi jangan orang bodoh dimanfaatin, cuman disodorin uang 20.000, 30.000. Kalian udah bangga jadi provokator. Giliran masa ada yang ketangkap, kalian nggak mau tahu sebenarnya mah. Apalagi tuh si Amin Rais. Apa nggak malu? Kalian ngomong-ngomong korupsi, nah sedangkan Amin Rais dulu jadi ketua MPR, apa prestasinya? Hah? Oh heran saya mah. Coba si Amin Rais tuh nongol. Coba si Amin Rais nongol di muka umum. Amin Rais itu cuma beraninya teriak-teriak gitu loh. Mengandalkan tenaga udah keok. Apa mau diandalkan? Amin Rais itu gelandang politik, mau diikutin. Hah? Apa yang kalian tuntut? Jadi saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini. Kalau Jokowi yang perintah, kamu bikin apa? Kamu demo lagi? Suka-suka dialah dia mau perintah siapa, suka-suka dia kan? Kau siapa ngatur-ngatur negara? Kamu beberapa orang yang duduk gak bisa diam di Jakarta ini. Gosip sana, gosip sini, isu sana, isu sini. Tujuannya untuk turunkan Jokowi. Gak bisa kamu. Demo gak bisa. Bawa BBM gak bisa. PKI gak bisa. Ijazah palsu gak bisa. Bisa tuh satu aja. Kalau kamu berapa orang tuh bunuh diri. Nah itu bisa. Itu sekarang udah ada pengikutmu satu lagi tuh. Priscianto Yenoni itu. Kalah kamu. Saya pastikan Prabowo kalah, Amin Rais kalah kau. Pendukungmu Anies itu, sanjungmu Anies itu kalah kamu. Kalau Pak Jokowi maju, Pak Jokowi menang. Kalau Pak Jokowi tidak maju, Ganjar menang telak. Kalau wakil presidennya Mahfud MD atau Ahok, itu bukan pembunuh sih, tapi kalau kamu melanggar hukum tangkap, masukkan kamu dalam penjara. Kalau pelanggaran berat bisa hukuman mati. Tanda kata-kata saya ini. Itu kamu sana sini sana itu nggak menang, kamu keluar uang, apalagi uang yang kamu buat jalan-jalan itu uang korupsi semua itu, nggak bisa menang kamu, kalah kamu tuh. Tanda muka saya ini, tanda wajah saya ini, kalah kamu. Jadi sampai kapanpun kamu nggak bisa berkuasa di Indonesia ini.
Karena kamu belum berkuasa, gayanya sudah lebih daripada orang berkuasa. Bagaimana kalau berkuasa? Sontoloyo jadinya kamu jadinya. Ingat kamu ya, kalau wakil presiden Mahfud MD atau Ahok, tamat sudah riwayat kalian itu. Jadi jangan alasan demokrasi reformasi kalian teriak biji mata keluar kerongkong putus sudah nggak pakai etika. Siapa takut sama kamu di Indonesia ini? Nggak ada jago-jago di Indonesia ini. Hukum yang jago di atas segalanya. Mau rambut keriting biji mata keluar kerongkong putus, siapa takut kamu? Orang nggak ada takut kamu. Sontoloyo kamu. Muka-muka Salam NKRI. Bung, dan juga cecunguk-cecunguk yang mengatasnamakan aktivis 98 yang menyalahkan Megawati. Saya, kader dari PDI Perjuangan, siap menghadapi Anda bersama tim Anda. Anda mengatasnamakan aktivis 98, ujung-ujungnya menyalahkan Jokowi. Anda mengatasnamakan rakyat yang mana? Negara tidak boleh kalah oleh para orang-orang yang ingin mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia. Kami, rakyat Indonesia, siap turun dan siap menghadapi Anda bersama tim Anda. Cucunguk, salam akal sehat, salam NKRI. Kita mau nggak dipimpin presiden pembohong? Tidak mau. Nah, telah terbukti secara sak. Izin state ya Pak. Pak bilang bahwa Presiden Jokowi itu pembohong. Buat kami rakyat Indonesia yang sudah merasakan, sudah menikmati selama kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, kinerja kerjanya, pembangunannya begitu merata untuk di seluruh Indonesia, malah sampai di pelosok-pelosok desa. Jadi ijazah itu tuh nomor yang ke-100. Untuk apa ada ijazah S1, Dr. Randus, Insinyur, Profesor, S2, S3, S-Krim, S-Teler, terus hanya mau jadi penipu, hanya mau jadi pembohong seperti Bapak yang omong, hanya mau jadi tukang korupsi. Sedangkan Bapak Presiden Jokowi yang kalian selalu mencari-cari kekurangannya, Bapak Jokowi itu adalah presiden yang terbaik di Indonesia, presiden yang begitu luar biasa. Jadi buat Bapak kalau kepingin mau jadi pemimpin di tahun 2024, mau dicalonkan jadi presiden, bersainglah yang waras. Tidak usah mencari-cari kesalahannya Bapak Presiden Jokowi. Untung saja Bapak Presiden Jokowi itu tidak dicalonkan jadi 3 periode. Kalau dicalonkan 3 periode, kasihan kalian yang barisan sakit hati. Pasti tidak ada yang pilih kalian itu tuh cuma sesama kalian yang sama-sama sakit hati dengan Bapak Jokowi. Sedangkan kami rakyat 75% kami masih sangat senang dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Jokowi itu presiden yang terbaik di Indonesia ini. Oke Pak, sampai di sini saya rasa Bapak sudah paham. Terima kasih. Salam waras, salam NKRI. Mantan Menkumham Denny Indrayana, kalau lapor Jokowi itu kau punya bukti apa kau? Kau punya kepentingan apa kau? Kau mau dukung siapa jadi presiden kau? Kau nggak lihat Presiden Jokowi bagaimana cara dia bekerja, cara dia berpikir, cara dia mengeksekusi semua Indonesia ini. Kau ini kayaknya mantan koruptor juga kau nih. Kau ini punya kepentingan kau, Denny Indrayana nih kau. Kau punya kepentingan apa kau lapor-lapor Jokowi? Hak kau sih, tapi kau punya bukti apa?
Memang paling sontoloyo sudah Denny Indrayana ini. Kau bisa lawan masyarakat rakyat seluruh Indonesia ini yang dukung Jokowi ini, Denny Indrayana. Kalau lapor Jokowi kau punya bukti apa? Kau ini punya kepentingan. Kau ini kayaknya pembela koruptor kau nih, Denny Indrayana ini. Tapi kalau memang itu yang kau lakukan, itu hakmu, nggak apa-apa. Tapi kalau satu saat akan terbukti nanti di belakang kau ada mafia atau unsur sakit hati, terbang kau nanti itu. Kampret lu itu. Oh. Kamu nggak lihat kebijakan Jokowi, keputusan yang Jokowi ambil itu? Saya ini orang kecil ya, kalau saya orang besar ini tetap saya cari tahu di belakang Indrayana ini, Denny Indrayana ini ada siapa. Lapor nggak masalah. Belum pernah ya seluruh dunia yang orang masih berkuasa lalu lapor itu kalau nggak ada kepentingan tertentu gitu loh. Pasti ada kepentingan yang menguntungkan kamu atau ada yang membayarkan kamu bikin gaduh di Indonesia ini. Saya ini ya untunglah nggak sekolah, masyarakat biasa, bukan orang politik, hanya simpatisan dari Jokowi kan gitu. Tapi setiap kali yang lewat di beranda saya, kalau sudah berurusan Jokowi, tetap saya campur tangan, tetap saya komen, tetap saya teriak. Nggak peduli ada siapa kau di belakang itu. Orang membangun Indonesia sehabis-habisnya. Memang dari dulu ada presiden yang rebut Freeport. Memang dari dulu ada presiden yang larang nggak boleh ekspor. Ada nggak? Memang itu untuk kepentingan Jokowi. Itu kan untuk kepentingan rakyat. Belakang-belakang kamu ada gabung-gabung dan orang-orang yang sudah saya curigain. Kita tunggu aja ya kalau pemilu. Siapa-siapa yang mau apa, kita bagus sikat lewat media sosial. Kalau memang kepingin mau menurunkan Jokowi, ya nanti tahun 2024 kan Jokowi nggak usah diturunkan, turun sendiri. Kalau kalian mau kepingin jadi presiden, ya nanti 2024 jagomu mana? Siapkan sekarang. Bukan kemudian merebut kekuasaan dengan cara makar, dengan cara memberontak. Kalian ngakunya beragama Islam, tapi nggak sadar. Perintah Allah langsung atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kalau kalian furqah terhadap jamaah yang ada di negara Indonesia ini, yang dipimpin oleh presiden karena hasil kesepakatan konsensus nasional, sesungguhnya saya meragukan sampean ini sesungguhnya ngerti agama apa tidak. Makanya jangan hijrah, ngaji dulu. Hijrah apa gitu loh, ngaji dulu. Jangan kemudian anak-anak orang Yaman yang muda-muda ngerti ilmu apa enggak, kamu dorong, kamu motivasi untuk menjadi habib-habib, hanya modal serban dan minyak nyong-nyong, ilmu enggak ngerti, lalu mukuli orang sak kepenae, maki-maki orang sak kepenae, mengkafir-kafirkan orang sak kepenae. Kalau saya presidennya, engkau mengkafirkan orang lain yang tinggal di negara Indonesia, yang dia memiliki agama selain Islam, engkau kafirkan, maka engkau akan aku tangkap. Karena apa? Indonesia sudah mengakui sekurang-kurangnya 6 agama. Maka orang yang sudah beragama tidak boleh dikafir-kafirkan, baik oleh undang-undang maupun oleh Al-Quran sendiri. Orang yang sudah memiliki agama tidak boleh dihambat untuk melakukan peribadatannya. Dan di mana disebut nama Allah, tidak boleh bangunan itu dirusak. Jangan semena-mena lah. Ini kemudian sudah begini, ketika nanti muncul penyakit, muncul macam-macam, engkau menyalahkan Mas Jokowi. Lembok yang adil gitu loh. Jadi pendekar kipas angin kok terus-terusan. Wong penjual sate aja kalau satenya sudah matang. Wow, luar biasa ya. Saya sangat bersyukur guys bisa menemukan video-video dari orang-orang hebat seperti ini ya, dan dari tokoh-tokoh Islam ya. Walaupun saya bukan Islam, tetapi saya bersyukur
menemukan tokoh-tokoh Islam yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat seperti ini, guys. Ya, saya merinding sekali mendengarkan pernyataan-pernyataan luar biasa seperti itu. Oke, saya setuju dengan pernyataan dari Kusoleh tadi, ya, yang mengkritik tentang pihak keamanan jangan mencari aman, ya, apalagi sudah ada terang-terangan, ya, di media sosial, yakni suara-suara atau teriakan-teriakan untuk people power seperti ini, karena ini jelas meresahkan, ya, dan membuat gaduh, mengganggu keamanan, ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita menginginkan situasi bangsa dan negara kita ini yang aman, yang kondusif, yang normal-normal saja, ya. Kita tidak ingin suasananya menjadi kacau balau, ribut sana sini, hanya dengan kehadiran segelintir atau oknum-oknum yang mereka mau memprovokasi, mempengaruhi, seperti kata Gus Soleh tadi. Ini kasihan, ya, untuk orang-orang yang masih awam, yang masih polos, ya, itu bisa terpengaruh dengan ajakan-ajakan seperti ini, ya. Menurut saya, ya, sabar-sabar sajalah. Sebentar lagi Pak Jokowi ini kan akan turun dari jabatannya, ya. Apa sih yang diinginkannya, ya? Oke, saya mendapatkan sebuah video, guys, ya. Nanti saya akan reaksi. Dan di situ saya cukup kaget, ya. Salah satu video durasinya sekitar 5 menitan. Ya, ini belum saya reaksi. Dan dalam video tersebut, akhirnya saya sudah bisa memahami, oh, benang merahnya ini kemana, ya. Ternyata yang mereka teriak gerakan people power dan pemaksulan Pak Jokowi harus mundur dan segala macam itu, ujung-ujungnya adalah mereka mau mendirikan atau menegakkan khilafah, ya. Itu ada bukti digitalnya, guys, ya, dan saya akan reaksi. Ini kan mengerikan sekali, ya. Oke, tapi tenang saja, guys, karena orang-orang yang masih waras, orang-orang yang mencintai negeri ini, mencintai dan tahu betul bagaimana kinerja prestasi Pak Jokowi, pasti tidak akan tinggal diam dong, ya, menyaksikan kalau misalnya Pak Jokowi diturunkan secara paksa seperti ini. Dan saya yakin Pak Jokowi ini bukan orang yang bukan orang yang lemah, ya, tetapi beliau itu orang yang sebenarnya mengerikan, cuman tidak memperlihatkan itu kepada kita, ya. Tetapi di balik itu bagaimana strategi beliau untuk melawan orang-orang seperti ini. Saya rasa Pak Jokowi sudah asam garam, sudah punya banyak pengalaman, ya. Terbukti di zaman Pak Jokowi, beliau berhasil sikat itu yang namanya FPI, ya, HTI, ormas-ormas yang sudah dibubarkan, ya. Belum lagi gerakan-gerakan radikalisme, ya. Dan gerakan-gerakan besar seperti 212 beliau sudah lewati itu, ya. Dan saya yakin hal-hal seperti ini Pak Jokowi sudah tahu langkah-langkah bagaimana mengantisipasi, bagaimana memukul orang-orang seperti ini dengan cara-cara yang halus tetapi menyakitkan. Saya rasa Pak Jokowi sudah jauh lebih mengerti dan beliau itu lebih cerdas untuk menangani hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi saya tidak perlu risau, terkecuali ini presiden yang baru, non pengalaman, ya. Tapi kalau Pak Jokowi ini jangan salah, ya, beliau ini orang yang sangat hebat, luar biasa. Oke, teman-teman, marilah kita tetap menjaga situasi, kondisi bangsa kita ini tetap aman, damai, jangan terprovokasi, ya. Dan semoga Pak Jokowi bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden di detik-detik, ya, akhir-akhir masa jabatannya sampai dengan selesai. Dan kita sebagai masyarakat siap untuk mengawal. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.